Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kali ini temanya adalah hasil hunting dari pasti ya. Jadi pas beberapa hari yang lalu itu kebetulan saya berkunjung ke pasti atau pasar hewan satwa yang ada di Yogyakarta. Pasar singkatannya apa ya? Pasar hewan dan tanaman hias, intinya itu. Nah, di situ anak saya itu kepingin membeli burung hantu. Jadi akhirnya saya juga membeli burung hantu tersebut. Nah, jadi awalnya ini sebenarnya burung ini akan saya pakai untuk sebagai pemakan ikan yang sudah mati ya. Jadi ikan-ikan yang mati itu kemungkinan itu kan daripada mubazir atau terbuang sia-sia jasadnya itu kan. Nah, itu akan saya berikan kepada hewan peliharaan. Nah, kebetulan ada ikan predator juga, namun ikan predatornya itu masih jumlahnya sedikit dan kecil ukurannya. Jadi untuk ikan yang mati ukuran besar itu kemungkinan tidak akan ketelan yang seukuran jari seperti ini. Nah, otomatis itu saya mencoba mencari alternatif untuk membeli binatang yang fungsinya untuk pemakan bangkai. Nah, akhirnya saya mencoba untuk membeli ini burung hantu. Jenisnya adalah celepuk reban ya. Celepuk reban itu celepuk yang bisa dipelihara secara bebas. Jadi ini bukan binatang yang dilindungi. Karena ada beberapa jenis celepuk itu yang dilindungi ya. Misalnya celepuk Jawa atau celepuk apalagi, nanti saya cek lagi di internet. Nah, untuk ciri-ciri yang jantan itu, ini yang juvenile ya, yang sudah remaja. Ini ada tanduk seperti ini. Nah, ini tanduk. Kalau yang betina dia tidak ada tanduknya, jadi kayak gini. Jadi kayak tanduk, tapi ini bukan tanduk ya, ini bulu. Dan bagusnya untuk burung hantu jenis celepuk ini dia tidak bisa besar ya. Jadi paling mentok itu 20 cm, jadi tidak boros pakan. Beda untuk burung hantu yang besar itu kita harus menyisihkan uang untuk itu tadi, untuk membeli pakannya yang boros. Jadi burung hantu ini mempunyai kelemahan, jadi pakannya itu sangat boros. Memang untuk dari segi harga lebih murah daripada burung yang paruh bengkok itu, tetapi untuk segi pakan dia ini termasuk yang boros, terutama yang burung hantu yang ukuran medium dan ukuran besar ya. Kalau untuk yang ini dia tidak boros, dia cukup dikasih jangkrik aja, dikasih jangkrik. Nah, jangkrik seperti ini dia pasti akan memakannya ya, jangkrik atau ulat Hongkong. Nah, kalau katanya kalau untuk biar lebih jinak kita harus sering memberi makan dengan tangan langsung biar dia itu tidak takut dengan manusia. Dan ini masih juvenil atau masih remaja. Kalau mau bagus lagi itu pelihara ketika masih berbulu kapas itu. Nah, yang masih berbulu kapas itu dia masih bisa dilatih untuk misalnya apa itu istilahnya, yang bisa mengejar pakan yang di tangan itu. Jadi kalau tangan di sini kemudian kita kasih makanan, nanti dia bisa terbang ke sini. Itu mudah dilatih. Kalau yang sudah ukuran remaja itu dia sudah agak susah. Nah, ini sudah kategori jinak ya, walaupun belum jinak banget, ini masih agak-agak takut. Jadi kalau kita pegang gini kayak nanti bunyi tuk 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 gitu. Tapi dia ini burungnya jinak. Jadi kalau kita kasih jempol ini dikiranya ini dikasih makan, kasih jari misalnya, dikiranya dikasih makan, tapi tidak sakit. Yang sakit itu malah ininya, cakarnya nih. Nah, ini cakarnya ini biasanya dipakai untuk mencengkram binatang. Misalnya dia berburu binatang. Nah, dia pasti mencengkram dengan ini paruhnya, bukan paruhnya, apa nih, cakarnya itu. Nah, dinamakan burung hantu karena gerakannya itu hampir tidak terdengar sama sekali ya. Ketika dia terbang itu kan suara sayapnya itu tidak terdengar sama sekali, jadi tidak bisa terdeteksi oleh binatang yang lain. Jadi
Beda dengan burung lain, misalnya burung rangkong atau burung merpati itu kan kelihatan suara sayapnya pek 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 pek, pek. Nah untuk yang suara ini, dia ini tidak ada suaranya sama sekali, sayapnya maksudnya kepakan sayapnya, makanya sering dinamakan burung hantu. Selain ini matanya yang besar. Nah kalau yang matanya seperti ini merah hitam ini, dia ini aktifnya di malam hari ya. Ada juga yang paruk matanya apa nih, bola matanya itu kuning sama hitam. Nah kalau kuning sama hitam itu artinya dia itu aktifnya di siang hari. Nah kalau yang merah hitam ini dia aktifnya di malam hari. Nah untuk harganya itu sangat terjangkau untuk ini, untuk apa, burung hantu jenis celepuk ini, celepuk reban ini, karena itu dia cocok untuk peliharaan bocil ya, untuk latihan bocil bagaimana cara menyayangi binatang. Itu harganya itu paling kisaran 50.000 sampai 150-an ya, 50.000 sampai 150.000 itu kisaran, itu tergantung yang jual nanti. Jadi pandai-pandai aja menawar harga. Nah burung hantu celepuk ini termasuk yang memakan ikan, binatang-binatang yang ada di darat ya. Jadi misalnya serangga, kemudian burung kecil, atau mungkin apalagi ya, burung kecil, serangga, mamalia kecil seperti tikus itu juga dia makan. Untuk ikan itu tidak disarankan, jadi ini tidak, jadi saya kasih makan ikan ataupun burung unggas besar, karena kemungkinan dia tidak bisa mencerna. Misalnya kalau dia makan ikan tuh takutnya nanti duri-duri ikannya itu malah menusuk si burung ini, karena dia kan tidak berevolusi untuk menangkap binatang air ya. Atau mungkin kita kasih daging ayam yang ukurannya besar, nah itu juga tidak bagus, karena takutnya nanti malah pencernaannya itu tidak bisa mencerna dengan bagus ya. Kecuali kalau mamalia kecil atau burung kecil, anak ayam misalnya, itu bisa, karena mungkin sistem sistem tubuhnya itu, pencernaannya itu bisa mencerna dengan baik. Sementara kalau misalnya kita kasih ikan atau kita kasih apa, itu sebenarnya itu sama-sama daging, tetapi takutnya nanti dia tidak bisa mencerna dengan baik. Takutnya nanti durinya masih tersangkut di tenggorokan, atau duri ikannya itu membuat apalagi menusuk lambungnya misalnya, atau tulangnya itu, tulang unggas besar itu misalnya nyangkut. Nah itu, nah kemudian tidak saya kasih ikan juga, karena takutnya ikan itu kan banyak kandungan air ya. Nah takutnya dia nanti kembung, kebanyakan air itu kan di dalam perutnya. Kemudian bisa juga nanti karena dia kan bukan burung yang banyak minum ya, jadi dia minumnya tuh hanya sedikit sekali, paling dia itu hanya minum paling 3 hari sekali paling, kalau menurut saya. Biasanya saya suapin aja, kasih air dikit-dikit, saya suapin terus di sini, nah biar dia minum. Tetapi untuk burung hantu ini sendiri, dia ini jarang minum. Jadi kalau kita kasih ikan itu takutnya dia nanti malah itu misalnya sakit perutnya atau gimana, karena memang binatang ini mempunyai apa ya, sistem pencernaan itu yang evolusinya itu dia ini tidak bisa itu tadi, terbiasa dengan air yang sedikit, tidak terlalu banyak minum. Oke, jadi itu saja, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.